Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaro. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serang. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif dan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran yang menghasilkan nilai-nilai positif. Nah, sebelum kita melakukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, supaya tidak ngantuk, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu, ya? Kita tepuk dan dinding dulu, ya? Bisa kan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Berdiri semuanya. Tepuk semangat. Ding 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 ding, dong 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 dong. Nanti ibu bagikan kertas post-it satu orang satu. Silakan kalian tuliskan kesepakatan yang harus ada di kelas. Ya, contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Kesepakatan apa yang harus ditaati oleh kalian dan teman-teman di kelas supaya kelas kita itu berjalan dengan kondusif, teratur, ya? Seperti itu. Kesepakatan ini nanti menjadi keyakinan kelas kita. Paham? Kalian tulis di sini nanti untuk kesepakatan kelasnya. Kalau misalnya antara satu dengan yang lain ada yang sama, nanti diambil satu. Jadi ya usahakan jangan menulis hal yang sama, ya. Dan kalau misalnya ada kalimat negatif, nanti kita ubah menjadi kalimat positif, ya. Ini positif dibagikan ya satu-satu, ya. Silakan kalian tulis yang akan menjadi kesepakatan kelas dan nanti menjadi keyakinan kelas kita, ya. Nah, jika sudah selesai
tempel apa yang sudah kalian tulis di sini ya, di kesepakatan kelas. Silakan dari sini dulu ya, tempel ya, sini gitu ya. Silakan. Nah, berarti ini adalah kesepakatan yang sudah kalian tulis untuk dilaksanakan di dalam kelas kita supaya kelas kita berjalan dengan tertib ya. Nah, coba kita cek dulu ya yang sudah kalian tulis. Yang meledek nama bapak di kelas harus kena denda atau sanksi. Tidak boleh ya kita meledek nama orang tua ya. Tidak boleh kita meledek nama orang tua. Terus tidak boleh saling mengejekin sama nih antara Rifki dengan Syahrul ya. Jadi dua-duanya sama, berarti kita ambil salah satunya ya. Terus jangan buang sampah di dalam kelas. Nah, jangan buang sampah di dalam kelas ini kita ubah menjadi kalimat positif. Yang tadinya jangan buang sampah di dalam kelas menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi dari kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif ya. Menjaga kebersihan dan lingkungan ya, ini sudah masuk ke kalimat positif ya. Menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya kebersihan kelas tetapi juga kebersihan lingkungan ya. Terus ada lagi, tidak boleh berkata kotor dan kasar. Berarti kita rubah menjadi kalimat positif. Harus misalkan berkatalah yang sopan seperti itu ya, atau berkatalah yang baik, itu menjadi kalimat positif ya. Harus ada piket bersama-sama katanya. Oh, mungkin ada yang tidak mau piket gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab dengan aktivitas piket yang sudah diberikan ya. Fokus pada guru saat mengajar, iya. Fokus pada guru saat mengajar itu juga sudah menjadi kalimat positif ya. Jadi ketika bapak dan ibu guru mengajar di kelas menjelaskan, kalian harus fokus, jangan ngobrol seperti itu ya. Selanjutnya dengan kita, siswa yang piket harus datang lebih awal, iya betul ya. Jadi siswa yang piket harus datang lebih awal ya, dibandingkan teman-teman yang lain ya. Kalian ada waktu buat membersihkan kelas, tidak terganggu ya. Terus berdoa terlebih dahulu sebelum belajar atau melakukan kegiatan, mau itu belajar di kelas atau misalnya di lapangan, di luar kelas ya. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Apapun kegiatannya kita harus berdoa ya. Nah, terus rajin membaca dan mendengarkan nasihat guru. Iya betul ya. Membaca adalah gudangnya ilmu. Ya. Membaca itu gudangnya ilmu. Ya. Belajar adalah kuncinya. Jadi kalian harus belajar. Salah satunya harus membaca. Karena dengan membaca kalian mendapatkan banyak informasi dan juga mendengarkan nasihat bapak dan ibu guru. Benar ya? Selama itu nasihatnya yang baik, positif, maka kalian harus menggunakan. Jadi yang termasuk kedisiplinan itu datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, ya, dan masuk ke tanggung jawab itu membuang sampah pada tempatnya, terus piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan kalau yang saling menghargai,
Jadi motivasi intrinsik itu datangnya dari dalam diri, bukan karena suruhan orang lain, bukan karena disuruh oleh guru ataupun karena takut dihukum, tapi karena kesadaran diri sendiri ya. Oh iya, hari ini adalah tanggung jawab saya, maka saya harus menjalankan. Ya, itu saja dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Novitasari. Saya dari kelas 6B ingin memberikan hasil tanggapan tentang kesepakatan kelas yang dibuat dari hasil berdiskusi saya dengan Bu Yaro dan juga teman-teman kelas. Kesepakatan kelas dibuat agar kelas lebih tertib dan kondusif saat belajar serta menumbuhkan hasil nilai-nilai positif. Terima kasih untuk Bu Yaro telah mengajarkan kami nilai-nilai positif. Dan segitu saja tanggapan kesepakatan kelas dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Farelina dari kelas 6B. Saya ingin memberikan tanggapan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama Bu Yaro dan teman-teman. Kesepakatan dan keyakinan kelas dibuat agar kelas tertib dan kondusif, serta menumbuhkan nilai-nilai yang positif. Terima kasih Bu Yaro telah mengajar kami dan memberikan contoh-contoh yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Miladia Putri. Saya dari kelas 6B. Saya ingin memberikan tanggapan tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama Bu Yaro dan teman-teman. Dibentuknya kesepakatan kelas agar kelas selalu tertib dan kondusif, dan terbentuknya hal-hal positif pada diri kita. Terima kasih Bu Yaro telah membantu kami membuat kesepakatan kelas dan memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandita, kenapa akhirnya kamu sering terlambat? Iya Bu, Seingatmu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 3 kali Bu. Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan tidak ya? Iya Bu. Baik Nandita, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita buat. Bagaimana, setuju tidak? Setuju Bu. Bagaimana kalau kita cari solusinya bersama-sama? Iya Bu. Kamu sering datang terlambat pasti ada alasannya. Coba ceritakan apa sih alasan kamu sering datang terlambat? Karena saya sering begadang dan main HP Bu hingga larut malam. Jadi saya kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu, karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting, dan kita juga bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Apa yang akan kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah Bu. Baik Nandita, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu nanti akan bekerjasama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Bu, sudah sering terlambat. Iya Nandita, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Ya Bu, terima kasih Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPTSN Garung, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru UPTSN Garung, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan pagi hari ini. Hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun sudah kenal. Saya Yaro, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Serang, Provinsi Banten, instansi UPTSN Garung. Hari ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif atau penyebaran budaya positif di sekolah. Diseminasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti dan nilai-nilai kebajikan. Pertama yaitu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk karakter murid, berpihak pada murid dan menuntut murid agar memiliki budi pekerti atau karakter yang baik. Budi pekerti dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa afektif sehingga menciptakan karya atau sistem baru. Selanjutnya yaitu budaya positif berdasarkan nilai dan peran guru penggerak. Jadi budaya positif itu dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang ketiga yaitu budaya positif berdasarkan visi guru penggerak. Perubahan yang saya inginkan sesuai visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif di sekolah dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan tahap perubahan sesuai filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Selanjutnya yaitu peran guru. Ya, jadi seorang guru itu memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah beberapa budaya positif yang dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan. Yang ketiga posisi kontrol restitusi, dan yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Dan selanjutnya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif. Penerapan disiplin positif di sekolah antara lain yang pertama yaitu membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas yang akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif. Dan yang ketiga yaitu tidak memaksa murid dan membantu murid dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, maksudnya apa salah satu aja contoh disiplin positif yang dapat diterapkan di sekolah itu seperti apa? Boleh? Bu Aini? Salah satu disiplin positif yang sudah saya terapkan di kelas 4 yaitu misalkan datang tepat waktu, dan konsekuensinya kalau dia berturut-turut sampai tidak telat terus, nanti paginya dipanggil anaknya terus diajak ngobrol apa alasannya bisa sampai telat terus. Iya, terima kasih Bu Aini. Jadi memang itu salah satu penerapan disiplin positif di sekolah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain gitu, contoh penerapan disiplin positif selain yang tadi Bu Aini sebutkan. Boleh Bu Ina? Yang kedua terutama masalah kebersihan ya.
ya modal utama hari itu tepat waktu datangnya anak-anak, terus kelas gurunya mungkin, terus kebersihan kelas dan di luar kelas lapangan itu. Iya, terima kasih Bu Iha atas responnya. Mungkin ada lagi tambahan dari Ibu? Dalam menerapkan disiplin positif ya, sebenarnya tadi konsep yang pertama menurut saya adalah guru dan staf dulu memberikan contoh yang baik dulu, baru kemudian masing-masing guru menerapkan secara keseluruhan melalui sosialisasi, kemudian baru ke kelas. Di antaranya tadi sudah dicontohkan oleh guru kelas 4 untuk kehadiran dalam kerangka disiplin kehadiran, kemudian ibu guru kelas 1 tadi sudah menjelaskan juga untuk disiplin dalam hal kebersihan. Memang semuanya bisa berjalan dengan baik jika disiplin positif ini diterapkan baik itu di dalam kelas, di luar kelas maupun di lingkungan sekolah sekitarnya. Jadi misalnya contoh, tadi sudah dicontohkan kalau misalnya disiplin waktu, kemudian menjaga kebersihan, di antaranya itu adalah merupakan salah satu contoh, dan yang lainnya misalnya yang sederhana sekali yaitu guru membuat suatu misalnya sarapan pagi. Misalnya tadi bu guru kelas 4 yang nanti terlambat ada sanksi, tapi ya realita contohnya harus seperti apa, karena memang anak SD itu kan perlu ini ya nyata real, supaya mereka tahu siapa yang terlambat dan siapa yang tidak. Ada serupa sarapan pagi atau pohon kehadiran di situ. Jadi di situ ada beberapa contoh soal disesuaikan dengan kelas masing-masing. Misalnya satu gambar buah, gambar bunga, gambar apa, kemudian digantung di depan kelas. Bagi siapa yang datang duluan, mengerjakan duluan, kemudian diserahkan ke guru. Itu misalnya jumlah muridnya 30, nggak usah 30, misalnya hanya 20 atau 25. Berarti yang tidak kebagian itu secara mutlak mereka otomatis sudah menyalahi kesepakatan. Jadi maksud saya realnya ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk menerapkan kebersihan juga berarti kan tidak semua yang piket saja ya, jadi semua anak bertanggung jawab. Misalnya bagaimana nih khususnya untuk kelas yang kelas awal, kelas 1, 2, dan 3 sebenarnya sangat sederhana. Misalnya siswa itu disarankan untuk membawa misalnya kantong plastik ya, kantong plastik itu nanti guru bisa cek waktu mau keluar jajannya apa, kemudian jangan dibuang kantongnya, masuk lagi dicek kalian tadi jajan apa, kantongnya sudah sampah bekas makanan yang kalian makan misalnya berupa plastik dan bungkus yang lain bisa dimasukkan ke dalam tas kalian. Jadi minimal anak itu dengan kesadaran diri sendiri mereka punya tanggung jawab secara nggak langsung. Dari konsep tadi karakter ya, budaya positif adalah membentuk karakter kan, tadi sudah dijelaskan di depan, mudah-mudahan akan bisa terlaksana. Kemudian untuk yang lainnya saya rasa ibu guru ini sudah pandai lah ya, sudah tahu, sudah bisa membaca sikon harus seperti apa ini yang bermakna disiplin positif. Seperti itu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapannya, betul sekali nyambung dengan
bahas, jadi memang sikap disiplin itu ada dua, jadi berdasarkan intrinsik dan juga ekstrinsik. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, yang terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Ian Gossen, antara lain yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini merupakan motivasi perilaku manusia yang tadi saya sebutkan berdasarkan apa ya, yang datang dari dalam dirinya. Ini adalah unsur intrinsik, dan yang kedua ini adalah unsur ekstrinsik. Artinya yaitu ya, jadi anak ini melakukan itu karena misalkan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena misalkan gurunya menerapkan nanti yang tidak dihukum misalkan seperti itu. Jadi anak-anak terpaksa melakukannya gitu. Dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Jadi ini unsur ekstrinsik, jadi datangnya berdasarkan dari luar dirinya. Kalau unsur intrinsik itu berdasarkan kesadaran dirinya dari dalam diri, ya. Dan ada posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Ya, jadi kalau misalnya sebagai penghukum itu contohnya seperti ini, yang pasti suka melakukan, misalkan anak-anak terlambat terus disuruh lari keliling lapangan, jadi berupa hukuman. Hukuman itu berarti yang bisa menyakiti fisik anak gitu. Atau misalkan disuruh berdiri di lapangan dari pagi sampai jam istirahat misalkan. Nah, itu adalah berupa hukuman. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini misalkan contohnya anak melakukan kesalahan, terus gurunya bilang seperti ini, "Nah, ibu kan sudah sering bilang, kenapa kamu berbuat seperti itu? Emang kamu tidak kasihan sama bu guru? Sudah capek-capek," misalkan seperti itu. Jadi anak ini merasa bersalah. Itu adalah contoh yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi ini peran gurunya, ya. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini ya kita bersikap sebagai teman. Misalkan kita dekati anaknya, kita ajak ngobrol, misalnya kita cari tahu gitu latar belakangnya seperti apa. Ya seperti itu peran sebagai teman, ya. Jadi bisa juga karena misalkan pada zaman sekarang ini kan anak-anak itu biasanya sangat aktif di sosial media, ya. Kita bisa mengajak anak itu mengikuti tren, tapi tren yang positif, tren yang mengedukasi gitu. Misalkan ya apa, misalkan membuat video ice breaking yang menarik di kelas. Nah, itu juga kita bisa berperan sebagai teman juga gitu. Karena kita mengikuti gitu apa yang sedang tren saat ini, tapi masih mengedukasi anak gitu, tidak dalam hal-hal yang negatif. Dan yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal yang bisa diterapkan oleh guru, ya. Jadi posisi manajer ini adalah merangkap semua, misalnya sebagai teman, ya, bisa. Jadi ini adalah posisi yang paling baik. Jadi bisa menghadapi permasalahan anak dan juga memberikan solusinya. Solusi yang terbaik buat anak itu seperti apa buat murid. Dan guru juga harus menerapkan 6 karakter dalam profil belajar Pancasila. Nah, apa sih karakter yang harus kita terapkan sebagai guru di sekolah atau yang harus kita terapkan kepada murid? Yang pertama yaitu ini, karakter yang harus diterapkan kepada murid yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dan alhamdulillah di sekolah kita kan ya
sudah mulai menerapkan nilai-nilai yang pertama dengan mengadakan kegiatan sholat duha di sekolah gitu. Dan yang kedua yaitu nilai mandiri. Ya, misalkan mau berinisiatif. Misalkan dalam pembelajaran dia berinisiatif untuk menjawab, gitu, tidak takut salah gitu dalam menjawab gitu. Jadi anak ini termasuk anak yang mandiri, gitu ya. Terus yang ketiga yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu artinya kita juga menerapkan supaya peserta didik kita itu mampu menghadapi kemajuan, perkembangan zaman dan tetap menjunjung nilai-nilai tradisional kita. Misalnya dalam hal-hal yang tradisional kita tetap dilaksanakan anak-anak ini, ya, dan juga dalam kemajuan teknologi, gitu ya. Tidak hanya muridnya, kita juga sebagai guru ya harus berkebinekaan global juga, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Dan yang keempat yaitu nilai bergotong royong, yang kelima kreatif, dan yang keenam yaitu bernalar kritis. Artinya bernalar kritis ini anak-anak mampu bersaing misalkan di dalam kelas ataupun misalkan dalam perlombaan. Bernalar kritis, kreatif, cerdas, ya. Misalkan dalam pembelajaran dia selalu ingin bertanya, selalu ingin tahu. Ini bernalar kritis berarti mempunyai nilai semangatnya tinggi anak-anak ini. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan bersama murid. Ya, keyakinan sekolah atau kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya kalau misalnya guru, kapan waktu yang tepat untuk melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Biasanya waktunya kapan tuh Bapak Ibu? Ya, biasanya kita itu melakukan kesepakatan kelas dengan murid itu di awal ajaran baru. Jadi supaya kelas itu kondusif, supaya kelas itu berjalan dengan tertib, jadi kita melakukan keyakinan kelas. Nah, ini ada contohnya yang kemarin saya buat. Bisa juga ini seperti ini, misalkan kesepakatan kelas di sini ya, anak-anak boleh satu orang menulis satu, jadi ditempel. Nah, ini merupakan salah satu contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ini kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti supaya kelasnya, jadi anak-anak ini merasa oh iya kalau misalnya saya tidak menjalankan nanti ada konsekuensinya. Nah, lama-kelamaan timbullah rasa di dalam diri anak untuk melakukannya terus-terusan. Jadi timbul sikap disiplinnya, nilai-nilai disiplin positifnya itu akan tumbuh. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam konteks pendidikan, segitiga restitusi adalah cara yang efektif dalam menangani murid bermasalah ini melibatkan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nanti akan nyambung dengan keyakinan yang sudah dibuat. Dan tujuannya yaitu menciptakan kondisi murid supaya mau memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya dan menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, sekarang kita sharing aja. Saya mau bertanya, biasanya masalah yang Bapak Ibu hadapi di kelas seperti apa, dan
penyelesaiannya seperti apa? Boleh kita sharing aja. Bu Yaro, Yes. sebelum kita ke pertanyaan Bu Yaro tadi ya, tadi kan sudah anak-anak sudah membuat kesepakatan harus. Berarti dari masing-masing anak itu ya, dari masing-masing anak tersebut itu membuat menurut pendapat dia gitu. Misalnya seperti apa kalau anak tidak tiket dan sebagainya. Boleh nggak diberi contoh? Misalnya ada beberapa anak, 5 anak, misalnya pendapatnya itu seperti apa? Dia membuat kesepakatannya gitu. Karena kan kita ini ya anak-anak itu kan punya pemikiran yang beda-beda dan mereka ya apa adanya kalau anak-anak itu. Saya bisa diberikan kira-kira tadi contoh anak-anak yang sudah maju untuk memberikan tanggapan atau memberikan semacam pendapat atau kesepakatan kelas ini gimana gitu. Seperti yang saya lakukan di pembelajaran atau di awal semester, biasanya melakukan ini sepakat kelas. Ini contoh yang salah satu aja ya Bu ya. Misalnya, nih, misalkan kelas tidak boleh ramai atau berisik saat pembelajaran. Nah, itu yang anak-anak tuliskan. Memang ini real dari anak-anaknya Bu ya. Jadi nanti kan misalkan menurut Bapak Ibu, oh ini kurang tepat, misalnya nanti sepakat itu dengan anak. Atau misalkan antara beberapa anak ini ada yang sama pendapatnya, boleh ambil salah satu ide seperti itu. Terus ada juga harus tepat waktu. Misalkan harus tepat waktu ini bisa datangnya tepat waktu, mengerjakan tugasnya tepat waktu, seperti itu Bu ya. Berarti kan nanti jika melanggar kesepakatan pasti ada konsekuensi. Iya. Terus salah satu konsekuensi itu kan tidak boleh yang sifatnya hukuman atau kekerasan, ya kan? Berarti dalam hal ini guru tuh tidak sebaiknya membuat suatu perencanaan gitu. Iya. Misalnya guru sudah mempunyai bahan, ya kan? Terus anak seperti ini, misalnya tadi konsekuensinya, jika anak membuang sampah di kelas, jika anak tersebut membuang sampah di kelas, contoh konsekuensinya, otomatis kan budaya positif tadi ya, kaitannya untuk pembentukan karakter. Secara realnya itu seperti apa gitu, contoh gitu kesepakatan. Jadi kita kan di sini berbagi pengalaman ya Bu ya. Terima kasih. Untuk misalkan membuang sampah yang sudah dilaksanakan, yang sudah mulai dilakukan, misalkan anak-anak itu yang seperti kemarin kita himbau kepada anak-anak membawa kotak bekal. Sebenarnya kalau misalnya konsekuensi itu kan kita tidak boleh bersifat menghukum ya Bu ya. Tidak boleh bersifat menghukum yang melukai hati atau fisik anak. Ya, jadi nanti nyambung dengan sini Bu permasalahannya dengan segitiga restitusi. Ya, jadi kita mencoba menyelesaikan anak itu kita bersikap sebagai manajer, itu dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi nanti ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini artinya seperti ini Bu. Oh iya, wajar jika kamu berbuat seperti itu. Wajar jika kamu berbuat kesalahan. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan termasuk guru. Gitu itu menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan. Ditanyakan, kenapa kamu membuang sampah di dalam kelas? Apa yang membuat kamu bisa melakukan hal seperti itu? Ditanyakan apa gitu permasalahannya, dan nanti ditanyakan keyakinan kelasnya. Kamu ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati? Nanti menurut kamu kalau misalnya kita melanggar keyakinan kelas itu salah atau tidak? Iya Bu, salah. Jadi dengan seperti itu anak menyadari kesalahannya gitu Bu ya. Iya, seperti itu Bu. Ada lagi Bu?
cukup, berarti kita udah paham semua ya. Jadi tidak ada suatu masalah, otomatis solusi jalan yang bagus adalah tidak dengan kekerasan atau semacam hukuman. Kemudian kita berpijak pada segitiga restitusi tentang validitas, ya, identitas, kemudian validasi, dan tentang keyakinan, sehingga anak itu akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri suatu keyakinan. Yang tidak baik itu pasti tidak baik. Iya, betul itu Bu. Nah, ya Bu. Nah, ini ada contoh penerapan segi restitusi dan Ibu dengar laporan dari ketua kelas katanya kamu bertengkar ya dengan Nabila. Iya Bu, soalnya saya merasa kesal Alasan kamu bertengkar dengan Nabila apa? karena Nabila terus menerus mencontek pekerjaan saya Bu. Tidak hanya PR saja, terus dia juga mencontek. Oh iya, wajar jika kamu merasa kesal. Jika ibu ada di sisi kamu, ibu juga pasti akan bersikap seperti itu. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Nabila? Saya marah-marah, saya maki-maki, dan saya mengebrak mejanya Bu. Oh begitu ya Silva, kamu seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, saya susah payah mengerjakan tugas dan PR saya sampai malam Bu. Tapi dia hanya mencontek saja, tidak berusaha sendiri. Jadinya saya kesal Bu. Ibu anggap wajar jika kamu bersikap seperti itu, karena kamu tidak rela jika pekerjaan kamu contoh oleh orang lain. Ibu menghargai karena kamu tidak melakukan tindakan yang lebih, misalnya memukul. Nah Silva, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu menggebrak meja dan marah-marah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah dilanggar? menghormati dan menghargai antar teman Bu. Menurut kamu, apakah menghargai dan menghormati teman itu penting? Penting Bu. Kalau menurut penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah dan kesal? Harus lebih bersabar Bu. Nah, Silva, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Bu. Silva, jika kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya ketika ada teman yang mencontek Bu. Jika ada yang mencontek pekerjaan saya akan langsung melaporkan kepada Bu Guru. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan. Nah, tetap semangat belajar ya Silva. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan ketika menghadapi permasalahan dengan anak-anak atau dengan murid kita di sekolah. Jadi tanpa anak ini dihukum, tanpa menyakiti perasaan dan juga fisiknya, kita bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak kalau misalnya yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Mungkin ada lagi tambahan atau tanggapan dari Bapak Ibu, atau kita sharing aja misalkan permasalahan yang sering Bapak Ibu hadapi di sekolah atau di kelas dengan anak-anak itu seperti apa. Kita sharing aja. Berarti misalkan nih awal pembelajaran kita kan bikin kesepakatan kelas ya. Terus kan nanti kan masih ada tuh yang sama, berarti kan pilih salah satu aja. Nah berarti bikin kesepakatan kelas itu berarti nggak perlu bikin ya. Misalkan mereka nih tidak tiket, biasanya kan nanti konsekuensinya apa? Berarti nggak perlu kayak gitu ya. Cewek. Iya. Jika konsekuensinya bersifat positif, tidak apa-apa. Maksudnya konsekuensinya udah dirembukin sama anak-anak. Iya. Jadi hasil dari mereka Kesepakatan. mereka. Iya. Yang bisa. Kan namanya kesepakatan ya dia. Kesepakatan kelas itu kan ini kesepakatannya nih. Oh kalau misalnya tidak dilakukan bisa seperti apa Bu? Ininya konsekuensinya bisa nanti sesuai dengan kesepakatan dengan anak-anak. Yang penting ya itu tadi gitu, yang tidak menyakiti. Artinya bersifat positif, bersifat disiplin positif yang bisa menumbuhkan kesadaran oh iya yang dilakukan itu ternyata salah dan jangan dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Contoh realnya, Bu Yara, misalnya gitu. Kesepakatan ya. Jadi misalnya datang terlambat. Ya, terus contoh realnya apa? Memang tadi kan prosesnya seperti Iya, ini ya, prosesnya. ini harus begini kan politisnya. Tapi contoh real, contoh nyatanya mungkin Bapak Ibu atau Bu Yara ada pendapat misalnya seperti apa? Gitu. Kalau yang hukuman yang sifatnya kekerasan fisik kan udah otomatis ya anak cewek, Iya. anak diri. Tapi kalau yang positif realnya itu seperti apa? Kan hukuman itu tidak hanya berupa fisik dan tulis kan bisa ya, misalnya dengan contohnya dengan apa kata-kata yang apa
walaupun tidak secara fisik, Iya. tapi dengan kata-kata yang membuat anak Merasa bersalah. itu, Iya. dia merasa bersalah, terus dia tidak mau berubah karena memang dia mau berubah kalau dimarahin misalnya dengan Iya. kata-kata yang tidak baik lah. Iya, berarti nanti ini Bu, membuat rasa bersalah maksudnya. Jadi memang tidak dengan fisik tapi dengan perkataan. Jadi kita yaitu sebenarnya masuk ke segitiga restitusi Bu ya, itu udah masuk sebenarnya. Walaupun runtutannya tidak berurutan misalkan, tapi itu udah masuk ke segitiga restitusi gitu. Jadi bagaimana caranya supaya anak ini merasa bersalah? Kalau anak sudah merasa bersalah dan sudah diberikan motivasi supaya tidak melakukannya lagi, mudah-mudahan nanti anak-anak ini mulai berangsur-angsur untuk memperbaiki gitu kesalahannya. Boleh Bu dengan kata-kata. Jadi nih maksudnya sini membuat rasa bersalah gitu. Oh ini yang kayak ini. Dengan segitiga restitusi tadi ya, berarti itu sifatnya secara individu ya. Iya betul. Pengerjaannya. Kemudian kalau untuk secara kelompok itu berarti kembali kesepakatan kelompok Iya. yang kita sepakati di kelas Betul. tadi Iya. antara siswa dengan guru. Iya, iya seperti itu Bu. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Pihak ini kalau misalnya kesepakatan ini akan menumbuhkan nilai-nilai positif dan juga disiplin positif seperti itu Bu. Nanti sesuai dengan kesepakatan guru dan murid di kelas seperti itu. Misalkan gini ya Bu ya, kan biasa di kelas 4 itu kan masih ada tuh yang belum bisa baca ya. Terus kan kita panggil kan ke depan buat baca. Nah terus kayak kesepakatan yang jangan ramai di kelas, otomatis kan yang lainnya pasti berisik tuh, ribut. Nah kalau saya kan biasanya yang lainnya dikasih tugas dulu, baru itu yang dipanggil. Tapi kalau masih tetap ada yang melanggar, itu harus seperti apa? Iya, seperti yang sudah disepakati konsekuensinya apa? Kalau saya sih sharing aja maksudnya gini ya. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi yang positif yang sudah Ibu laksanakan aja di kelas itu seperti apa? Misalkan contohnya kalau misalnya anak-anak ini membuang sampah sembarangan, berarti dia bertanggung jawab hari ini yang membersihkan kelas dan juga membuang sampah ke bank sampah. Seperti itu. Misal ini salah satu contoh aja. Kalau misalnya saya di kelas itu memang belum pernah menghukum anak ya Bu ya. Belum pernah menghukum anak yang menyakiti fisiknya. Yaitu paling dengan pendekatan. Walaupun sebelumnya saya belum memahami segitiga restitusi, tapi saya ternyata sudah melaksanakan walaupun tidak berurutan, tidak beruntut gitu. Secara tidak langsung. Sebenarnya kita semua guru-guru ini sudah melaksanakan segitiga restitusi. Misalkan anak terlambat pasti kita panggil. Ada anak yang berantem pasti kita panggil ke kantor ditanya. Itu sudah masuk ke segitiga restitusi. Gitu. Mungkin memang yang harus kita hilangkan yaitu fisik, main fisik gitu. Entah itu nendang, entah itu memukul atau apa gitu, menghukum di lapangan itu harus kita hilangkan karena memang nanti akan tumbuh rasa dendam dalam diri anak, akan tumbuh rasa benci dalam diri anak. Nantinya gimana anak ini bukan nurut tapi makin membangkang, bandel gitu kan, makin tidak mematuhi apa yang guru perintahkan, apa yang diberikan oleh guru seperti itu. Itulah akibatnya. Nah, semua yang saya sampaikan hari ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu udah zaman dulu, tapi pemikirannya udah jauh ke depan, gitu kan? Makanya filosofi Ki Hajar Dewantara ini sekarang kan mulai mulai booming lagi, yaitu mulai melaksanakan di PNN juga pasti ada ya. Itu yang membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi memang itu adalah ajaran yang sangat sangat real gitu, yang harus kita laksanakan di sekolah. Walaupun sudah zaman dulu ya, zaman kolonial ya, tapi itu sampai sekarang ilmunya udah luar biasa gitu. Ternyata memang harus seperti ini kita mendidik gitu kan. Yang mungkin ya termasuk saya ya selama ini dalam mengajar mendidik itu belum terlalu sempurna
sempurna itu mungkin nggak akan ada yang sempurna ya, pasti ada kesalahan seperti itu. Jadi itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, harus berpihak pada murid, ya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, kenapa sih sekarang guru itu sukanya main TikTok? Kenapa? Ya lihat dulu kontennya apa. Kalau misalnya kontennya cuma joget-joget di jam pelajaran itu salah ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kontennya itu di luar jam pelajaran dan juga bisa mengedukasi, itu malahan yang disebut dengan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya kita guru-guru ini harus melek teknologi, melek IT, walaupun tidak tidak mahir, tapi setidaknya kita mau belajar seperti itu. Kalau saya sih seperti itu, motivasi dari saya, kita jangan jangan bilang tidak bisa sebelum mencoba. Mari kita maju bersama-sama. Itu saja mungkin dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu, karena bapak juga ada ya. Untuk ibu-ibu guru yang sudah hadir, menyempatkan waktunya di sini untuk mengikuti destinasi yang saya lakukan pada hari ini untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang cukup indah ini dan menambah wawasan kita dalam rangka memberikan sedikit tanggapan ya, khususnya untuk Ibu Yaroh yang termasuk calon guru penggerak angkatan 10 ya, sudah dilaksanakan tempatnya di UPT SDN baru. Apa yang sudah disampaikan Bu Yaroh itu sangat bermanfaat sekali, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Sebetulnya diseminasi budaya positif ini secara tidak langsung kita sudah mengambil filosofi daripada Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Karena apa? Memang Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh nasional yang mempunyai pandangan bahwa pendidikan itu adalah sangat penting dengan mengutamakan yaitu budaya positif. Adapun beliau mempunyai semboyan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ing Arso Sumtulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kemudian ini diperluas lagi dengan masukan-masukan, pengalaman-pengalaman dan berbagai sumber, khususnya dari calon guru penggerak yaitu Ibu Yaroh sudah menyampaikan begitu gamblang, lugas dan tegasnya, sehingga apa yang sudah disampaikan dalam diseminasi budaya positif ini begitu bermanfaat. Dan sekali lagi ya, untuk diseminasi budaya positif ini sebetulnya sudah dilakukan guru, yaitu keseharian, hanya saja secara tidak langsung dengan adanya diseminasi budaya positif dari Bu Yaroh ini akan menambah wawasan guru, walaupun sebetulnya guru itu tidak tahu sih apa yang dilakukan di depan siswa itu sudah merupakan tujuan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yaroh. Kemudian selain itu ya, dalam penyampaiannya Bu Yaroh sudah menekankan bahwa budaya positif ini yang dilakukan guru ini terutama dalam memberikan hukuman tidak harus dengan kekerasan atau dengan cara menghukum fisik, tapi guru punya pengetahuan, menambah pengetahuan guru bahwa dapat disampaikan melalui baik itu dipanggil secara individu atau lokal seluruh kelas ya, secara berkelompok juga bisa. Jadi apa yang disampaikan Bu Yaroh tentang
ya. Hukuman ini tidak harus dengan kekerasan, memang kita sebagai guru sangat setuju, ya. Apalagi kita tidak mengajar dengan gaya konvensional atau gaya lama. Kita sekarang sudah memulai menjadi guru yang harus berubah dan nantinya akan menghasilkan sikap siswa yang berubah, kognitifnya juga bertambah, kemudian keterampilannya juga akan semakin bagus, serta tidak lupa yaitu anak-anak akan membentuk karakter-karakter yang memang sudah dilandasi sejak dini oleh para guru, khususnya guru sekolah dasar. Jadi terima kasih untuk Bu Yaroh yang sudah memberikan ilmu dan berbagi, kemudian berimplementasi kepada guru-guru yang ada di UPT SDN Garung khususnya, agar kualitas pendidikan baik itu dari SDM dan hasil output dari siswanya akan semakin baik. Terima kasih Bu Yaroh, selamat berjuang, tetap semangat, jaga kesehatan, pantang menyerah, dan laksanakan apa yang menjadi tugas tupoksi kita dengan baik. Selamat, sampai ketemu ke pembelajaran pengetahuan yang lebih luas lagi setelah Bu Yaroh melaksanakan calon guru penggerak ini. Terima kasih, sekian dulu, terus maju, mudah-mudahan sukses sampai akhir. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Aini. Saya akan memberikan tanggapan mengenai diseminasi positif yang telah diberikan oleh Bu Yaroh. Inti dari diseminasi positif tersebut yaitu tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan nilai-nilai positif terhadap murid. Semoga Bu Yaroh lebih banyak menyebarkan nilai-nilai positif di lingkungan UPT SDN Garung dan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.